Kalau kalian ingin adopsi baby iguana dan masih bingung bagaimana nanti bikin kandangnya ya, entah ingin menggunakan kandang kucing seperti yang ini nih, ini masih dalam kondisi kelipat ya, atau ingin bikin kandang sendiri menggunakan kawat ram gitu, saya sarankan bikin aja sendiri teman-teman, dan kalian bisa coba menggunakan desain kandang seperti ini ya. Ini jadi simple banget. Kalian cukup siapkan bak yang ukurannya menurut kalian enak aja yang ada di rumah. Kemudian nanti di bagian atasnya ini kan di samping-sampingnya ini ada seperti ini ya, untuk pegangan gitu. Nah ini tempat untuk memasukkan kawat ramnya ya. Nanti di ukur aja senyaman kalian. Tapi saya menggunakan sekitar 1,5 meteran ya. Lalu di atasnya ditutup juga, dan nanti di bagian samping dimanapun itu ya, entah di bawah entah di atas, kalian buatkan lubang teman-teman untuk kalian memasukkan pakan ya, atau menambahkan air, dan ditutup menggunakan kain atau bisa juga menggunakan kawat ramnya lagi teman-teman. Dan di sini kalau kalian perhatikan, kenapa kita menggunakan bak bukan kawat ram aja langsung ditutup gitu, karena ini nih, di dalamnya ini kita bisa isi tanah dan bebatuan. Kemudian fungsinya adalah dia akan mengurai semua kotoran yang dikeluarkan oleh si iguana tersebut teman-teman. Kalian bisa lihat di sini ada 4 iguana, dan ini belum pernah saya bersihkan sama sekali ya bagian dalam kandangnya. Jadi nanti semua kotorannya akan jatuh ke tanah dan terurai, dan memang di situ ada banyak cacingnya teman-teman. Jadi mempercepat proses penguraiannya. Jadi kotoran-kotoran yang dihasilkan oleh si baby iguana ini tidak menumpuk teman-teman. Dan selain itu kita juga wajib untuk menambahkan tempat untuk si baby iguana ini untuk nangkring ya. Di sini ada kayu yang saya temukan di jalanan, entah ini bekas apa ya, sepertinya ini bekas akuarium orang tapi dibuang. Kemudian untuk tangkringan yang kedua ini adalah kayu, sepertinya kayu kaso teman-teman. Dan ini yang ini saya ada rencana akan saya keluarkan dan saya ganti dengan dahan gitu teman-teman, dahan dari pohon yang sudah mati nanti mungkin ya. Tapi sampai saat ini saya belum dapat, jadi nanti akan terlihat lebih alami teman-teman. Nah balik lagi ke bagian bawahnya. Jadi enaknya menggunakan desain kandang seperti ini adalah kita tidak perlu membersihkan kandang iguana kita teman-teman. Jadi seperti yang tadi saya bilang ya, kotoran baby iguananya akan jatuh ke bawah dan dia akan terurai dengan sendirinya dengan bantuan cacing-cacing yang ada di dalam tanah ini teman-teman. Dan untuk pemberian pakan juga supaya nggak gampang busuk atau layu, sayur-sayur yang kita kasih ke dalamnya, kita bisa kasih ke di dalamnya ini tempat untuk penampung air ya. Jadi nanti sebagai contoh kangkung itu kita ikat aja, lalu bagian akarnya kita taruh di air tersebut teman-teman. Jadi dia bisa bertahan lama ya. Jadi walaupun nanti tidak langsung dihabiskan oleh si baby iguananya, kangkungnya tetap segar teman-teman. Ini sudah saya praktekkan dan berhasil. Jadi kadang 3 hari dia masih hijau dan masih hidup. Jadi nanti ketika baby iguananya akan ke bawah, dia masih tetap mau makan ya, karena masih segar kangkungnya teman-teman. Kemudian untuk penempatannya sendiri, pastikan berada di tempat yang bisa dijangkau matahari ya. Tapi juga ini teman-teman, jangan sampai terkena terlalu full ya mataharinya, dalam artian ada sebagian yang tidak terkena matahari gitu, jadi dia tidak gosong gitu. Tapi jangan pula ditaruh di tempat yang terlalu jauh dari matahari, karena mereka juga kan pagi-pagi butuh berjemur ya, karena mereka ini reptil. Mereka butuh berjemur untuk membantu melancarkan pencernaan mereka, dan selesai. Jadi dengan desain kandang seperti ini, berdasarkan pengalaman pribadi saya, ini sangat minim sekali untuk perawatannya teman-teman. Jadi setiap beberapa hari sekali, 2 hari sampai 3 hari, biasanya kerjaan saya cuma memasukkan sayur-sayuran ke dalam. Dan ini memang ada beberapa yang tidak saya keluarkan ya, tapi biasanya saya keluarkan yang sisa-sisa batang-batang kangkungnya, baru saya masukkan sayur-sayuran baru lagi teman-teman ke dalamnya. Dan ini menurut saya jauh lebih mudah ya, jauh lebih
efisien. Jadi kita tidak perlu repot-repot untuk membersihkan kotoran-kotorannya teman-teman. Jadi ya seperti itu, dan ini juga tidak bau ya, karena memang untuk kotoran baby iguana seukuran ini memang tidak terlalu banyak. Pertama itu, dan kedua memang tidak bau, karena mungkin faktornya itu mereka makannya itu kan sayur-sayuran dan buah ya, jadi kotorannya tidak terlalu bau. Berbeda dengan hewan-hewan atau reptil-reptil sejenis yang makanannya daging, itu akan terasa lebih bau teman-teman. Selain itu di sini juga kalau hujan, di ini masih bisa terkena cipratan air hujan teman-teman. Jadi ini memang sengaja karena supaya mereka bisa merasakan seperti di habitatnya ya. Jadi panas kepanasan, walaupun ada tempat untuk berteduh ya, hujan juga mereka bisa merasakan hujan teman-teman, yang mana itu sebenarnya juga bisa jadi waktu untuk mereka untuk dalam tanda kutip mandi ya, terutama kalau hujannya itu di siang hari teman-teman. Jadi mereka setelah kepanasan mereka bisa merasakan air yang secara alami turun dari hujan teman-teman. Dan sejauh ini belum ada kendala sama sekali menggunakan kandang seperti ini ya. Kendalanya apa ya, paling kalau ini mungkin salah satu kesalahan yang saya buat ya, dan mungkin nanti kalian bisa perbaiki kalau kalian membuat desain kandang seperti ini sendiri teman-teman, yaitu pembuatan lubang pintunya ya. Jadi saya membuat lubang pintunya mungkin terlalu kecil ya, dan posisinya juga terlalu di bawah. Berdasarkan perhitungan kembali saya itu sebenarnya paling ideal itu ada di tengah nih, di sini nih teman-teman. Kenapa harus ada di tengah? Karena kalau kita ingin memasukkan sayur atau buah itu masih gampang, dan kalau kita ingin menggapai atau mengambil baby iguana yang ada di atas itu juga masih bisa teman-teman. Sedangkan kalau di bawah, terlalu di bawah seperti ini, kalau kita ingin mengambil baby iguana yang ada di atas itu akan sangat sulit, dan bahkan nggak bisa ya. Kalian bisa lihat ini lubang pintunya, dan ini posisi baby yang paling atas, itu sudah pasti nggak bisa diambil teman-teman. Jadi mungkin nanti kalau kalian ingin buat desain kandang yang seperti ini, kalian bisa lubang pintunya dibuat di bagian tengah teman-teman. Atau kalau terlalu di atas juga sepertinya kurang ideal ya, memang paling baik di tengah teman-teman. Jadi kita bisa meraih yang ada di bawah kalau baby iguananya ada di bawah, dan kita bisa ambil juga yang ada di atas kalau baby iguananya lagi ada di atas teman-teman. Sekian untuk sharing kali ini, semoga bermanfaat, semoga bisa memberi inspirasi buat kalian yang ingin membuat kandang untuk baby iguananya ya, terutama kalian yang baru pertama kali mencoba memelihara iguana teman-teman.